perkembangan Islam di Sidoarjo. Hari ini kebetulan tadi malam kami dikabari bahwa ibundanya Pak Sudi Haryanto yang biasa jadi moderator di sini itu meninggal. Dan kebetulan tadi saya coba kontak Pak Sudi itu masih di Kediri, kebetulan belum bisa untuk menjadi moderator dari ini. Hari ini kami dibantu sama Mas Andri. Mas Andri itu mahasiswa sejarah UNER ya Mas ya. Jadi nanti beliau akan memoderasi kegiatan kita di hari ini gitu. Mungkin bisa nyapa Pak Mas Adrian enggak? Sebentar. Ini hari ini kebetulan kita tuh dapat masalah di sisi multimedia. Jadi nggak tahu tiba-tiba kok nggak bisa kita kontrol gitu loh, gitu. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, masuk Mas. Saya bisa dengar suara saya masuk. Bisa dengar Mas, bisa dengar. Mas Adrian, mohon maaf ini hari ini kita kok tiba-tiba dapat masalah multimedianya itu trouble Mas. Jadi ini kita masih coba selesaikan, tapi pada intinya tadi saya sudah memberikan prolog kepada para audiens kalau nanti Mas Adrian akan memberikan cerita di sesi pertama ya. Ini Mas Adrian, halo Mas. Ya, jadi nanti Mas Adrian akan bercerita duluan tentang yang dia ketahui tentang sejarah klasik masuknya masuknya Islam di Nusantara Mas ya. Nanti yang kedua nanti Mas Lutfi akan teruskan Mas Lutfi gitu. Mungkin tanpa berpanjang-panjang, Mas Andri kami persilahkan untuk memoderasi acara ini. Monggo silakan. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan saya dari Setio Nugroho. Saya mahasiswa ilmu sejarah Universitas Erlangga, kebetulan juga mahasiswanya Mas Adrian. Dan saya menggantikan Pak Sudi yang kebetulan hari ini berhalangan hadir. Jadi, sebelum kita mulai acaranya, mungkin saya bisa minta kesediaan waktu Bapak Ibu sekalian sejenak untuk memberikan mereka untuk ibunda dari Bapak Sudi yang ini Mas Adrian dengar enggak? Dengar ya. Tapi suara Mas Adrian nggak bisa keluar ya? Halo, cek, halo. Bisa. Kalau masuk keduanya sama sambil pegang nih, jadi bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini. Oh gitu, oke. Yang biasanya juga kayak gitu Mas. Dari kasus-kasus di lain tempat akan bersifat. Ini Mas Andri pakai ini harusnya. Islam itu berkembang. Ini. Kalau itu nggak apa-apa. Nggak ada. Satunya nggak bisa. Enggak, maksudnya itu kan nggak masuk ke YouTube. Masuk. Sama dengan penelitiannya Pak Andri ya. Masuk. Oke, Iya, justru kalau misalnya ini tak pindah ke sana. Pusat kekuasaan juga itu. Nah, maksudnya gitu Mas. Perdagangan dengan orang-orang Cina, tapi kalau misalkan kita lihat karena bilang kalau misalkan Islam itu juga bisa timbul karena masalah politik, hegemoni politik. Nah, seringkali kajian-kajian tentang Islam itu masih sebatas mungkin dari kajian-kajian naskah, lontar, sama background kan ada naskah tentang sejarah dalam yang itu mengisahkan tentang persaingan antara Surabaya, pembangunan di politik antara Surabaya kemudian Gresik, ini bukan juga tentang Madura dan saingan dengan kerajaan di Jawa Tengah. Tapi ada juga sebenarnya sumber lain yang bisa menceritakan tentang sejarah Islam di sejarah misalkan kajian tentang ikonografi lisan yang selama ini jarang diperhatikan. Tadi sempat saya bicara tentang Mas Andri, sampai pakai ini biar dari Mas Adrian bisa jelas. Enggak, itu juga di bawah. Oh iya. Tadi sempat diskusi sejenak sama Mas Lutfi tentang gini kedengeran sih. nisan yang ada di Sidoarjo. Ternyata di Sidoarjo ini
memiliki yang beragam gitu ya Mas Lutfi ya. Jadi nggak punya ciri khusus tertentu yang membicarakan tentang Sidoarjo. Jadi Islam di Sidoarjo ini berawal dari mana gitu. Jadi di sini sudah ada dua narasumber kita, yang satu Pak Adrian dan yang satu Mas Lutfi. Mungkin Pak Adriannya akan berbicara tentang dari kajian sudut pandang sejarah dan Mas Lutfinya dari ikonografi nisannya. Begitu ya. Jadi tanpa berpanjang-panjang lagi, kami persilakan untuk Pak Adrian dulu. Monggo Pak Adrian. Saya Adrian. belum bisa share screen ya. Belum bisa share screen. Oke, sambil menunggu, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu lagi. Terima kasih banyak Mas Andri tadi. Ini hampir sama nama kita ya. Kok dipanggil bapak-bapak itu kayaknya gak enak. Padahal saya selisih usianya sama Mas Andri ini agak jauh-jauh itu. Padahal juga seniornya Mas Andri gitu ya saya. Dan apa namanya, mudah-mudahan kawan-kawan di sini khususnya yang ada di Sidoarjo maupun yang hadir di dalam acara ini nggak bosan ya. Soalnya saya kemarin bulan lalu ya Mas Eta ya itu juga diminta untuk berdiskusi di sini. Nah terus kok saya lagi gitu kan. Ini nanti mudah-mudahan nggak bosan gitu ya. Dan memang kalau secara kajian dibanding materi yang kemarin, saya sendiri sih pernah izinkan saya share screen ya biar nggak lihat muka saya terus. Nah ini dia. Jadi memang dibanding yang topik sebelumnya, topik yang kali ini memang lebih dekat ya istilahnya dengan pengalaman saya meneliti, dekat dengan khususnya interest utama saya dulu ketika seusia Mas Andri itu untuk meneliti sejarah. Jadi tadi saya diamanatkan sebenarnya untuk membahas terkait bagaimana sih Islamisasi Jawa. Kalau kemarin kan di materi promonya itu juga menarik sekali ya videonya yang dibuat Kak Seta dan kawan-kawan ini. Bahwa bagaimana ada narasi Islam masuk ke Nusantara khususnya ke Jawa dan semakin membesar pasca kejatuhan Majapahit. Nah itu memang narasi mainstream ya, narasi utama. Tapi yang ini yang karena saya mengikuti tema gitu ya. Temanya kan Jawa Islamisasi Jawa dari abad ke 12 sampai ke 20. Makanya rentang waktunya kan panjang gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa sama-sama sekilas-kilas gitu ya, kira-kira ada apa saja sih terkait Islam dan Jawa pada abad-abad tersebut. Ya, dan ya ini berangkat dari riset yang pernah kami buat dan sudah dipublikasikan dalam bentuk buku yang memang waktu itu cukup cukup kontroversial, dan sempat kontroversial lagi itu ketika waktu pilkada DKI kemarin itu kan, bahwa tampaknya antara Tionghoa dan Islam itu sesuatu yang jauh hari ini. Padahal dulu sempat gitu ya, ini menurut hasil temuan saya, antara Tionghoa dan Islam itu sempat amat sangat dekat gitu di zaman Majapahit. Bahkan juga nanti kita lihat di beberapa abad setelahnya itu pun juga identitas Tionghoa itu identitas apa sih sebenarnya gitu kan, dan juga Jawa itu apa sih, dan juga Islam itu seperti apa. Dan ini yang mudah-mudahan bisa memancing kita untuk diskusi. Nah terkait Islam tadi dari abad ke mana tadi 12 gitu. Seperti topik di dalam, saya ikuti topik tema yang disampaikan pada acara ini gitu ya. Ini saya sendiri jujur tahunya itu
terkait Islamisasi di Jawa atau bukti adanya Islam di Jawa sebelum abad ke-14 itu tahunya itu malah di abad ke-11 gitu ya. Yang sering di apa namanya dinisbatkan, yang sering dianggap sebagai bukti adanya Islam di Jawa pada masa Erlangga, waktu itu Raja Erlangga ya, abad ke-11 itu dengan adanya suatu kelompok nisan di daerah Leran Gresik sana. Nah, kalau kita baca buku-buku sejarah kita, dan saya ingat sekali sejak SMP, sejak SMA, nggak tahu sekarang masih diajarkan apa enggak, atau kemudian ketika saya masuk berkuliah di jurusan ilmu sejarah, terkait bukti Islam tertua di Jawa itu selalu dibilang ada namanya nisan makam Fatimah binti Maimun gitu ya. Bin Hibatullah ya, kalau panjangnya itu. Sebenarnya itu adalah suatu kelompok nisan yang ada ditaruh di suatu cungkup. Ada sekitar 4 nisan yang serupa. Nah ini tadi dibahas Mas Adri juga gitu ya. Nanti kita juga beruntung sekali di sini ada Mas Lutfi gitu ya, yang hanya meneliti terkait tipografi nisan gitu. Nah, dari 4 nisan yang sama di dalam cungkup makam itu hanya satu yang terbaca kemudian inskripsi. Inskripsi itu tulisan. Nah, nanti mau tanya seperti apa inskripsi itu Mas Andri itu yang jagonya itu ya. Nah, di situ disebutkan bahwa ada seorang namanya Fatimah binti Maimun. Nah, itu kemudian dijadikan bukti dan sampai sekarang di buku-buku sejarah selalu muncul ini nama ini kan. Karena ya abad ke-11 itu di zaman Raja Erlangga yang terkenal Hindu Buddha gitu kan, Pralaya dan Sriwijaya lagi jaya-jaya juga, itu kok ada orang Islam kan aneh. Akan tetapi penelitian terbaru khususnya ini dari dari dua orang meneliti dari Prancis ya, itu Calus dan Guillot. Si Pak Guillot itu kemudian menyebutkan gitu kan, melakukan penelitian yang sangat amat mendalam tentang nisan ini maupun daerah sekitar Leran, menemukan suatu bukti secara geologis. Nah ini menarik juga gitu kan. Ini sering juga teman-teman di sini kan juga bicara tentang sejarah geologi. Daerah Leran sendiri secara daerah itu baru terbentuk sekitar abad ke-14 Masehi. Maksudnya baru terbentuk itu baru menjadi daratan itu abad ke-14 Masehi. Loh kok aneh gitu. Ini ada nisan abad ke-berapa? 11 Masehi. Tapi daratannya baru ada abad ke-14 Masehi, itu kan aneh. Masa nisannya ditaruh di tengah laut gitu kan seperti itu. Karena mengendap. Nah ini yang dia sebut ya. Kemudian diteliti lebih jauh lagi, khususnya terkait nisan ini, si nisan binti Maimun. Dari segi nama ternyata juga bukan Fatimah binti Maimun, tapi cuman dia bilang binti Maimun aja. Kita tahu siapa nama depannya karena sudah rusak. Dan diteliti secara tidak hanya secara inskripsi isinya apa, tapi juga nisan ini dibandingkan dengan nisan-nisan lain yang ada di dalam cukup induk itu. Diteliti juga bahan-bahannya apa saja, diambil sampelnya, dan ternyata bisa dibuktikan bahwa dan kemungkinan besarnya nisan makam itu memang tidak pernah dipakai sebagai nisan makam pada abad ke-11 Masehi di Gresik atau di Leran. Kemungkinan besar nisan makam itu sama orang yang bernama Binti Maimun ini baru memang tokoh yang ada tapi bukan di Nusantara, bukan di Jawa, tapi di daerah sekitar Persia, di daerah Iran, ataupun juga kemungkinan besar bisa juga Mesir, karena mengingat tulisan-tulisan huruf yang dipakainya khusus itu banyak di daerah antara Mesir maupun di Persia atau Iran hari ini ya. Nah, jadi dibawa ke Jawa itu jauh setelah dan dibawa ke Jawa itu kemungkinan besar
sifatnya yang profan, sifatnya sakral. Maksudnya apa? Kalau sifatnya sakral itu seperti memang dia diimpor ke Jawa sebagai nizam makam. Contohnya, misalnya Maulana Malik Ibrahim Cak Jiratnya itu memang produksi dari Cambai, dari sejarah. Nah kalau ini dibawa ke sini bukan sebagai nisan makam, tapi dibawa sebagai balas atau pemberat kapal. Nah itu bisa dibuktikan dari material-materialnya, dibikin sampel dan memang terendam air laut seperti itu gitu ya. Dan akhirnya menurut Kalus dan Gilot bahwa memang baru kemudian komunitas muslim abad ke-14 di daerah Gresik, daerah Leran itu, setelah Leran itu terbentuk sebagai daratan, memakainya sebagai batu bata. Nah, ini ceritanya seperti itu. Nah, implikasi lebih jauhnya harusnya sejarah nasional terkait Islam ini. Halo. Mikrofon saya sudah masih mendengar nggak? Sudah baik nggak? Mikrofonnya bisa didekatkan? Iya, bisa didengar. Oke, sudah. Oke. Nah, itu tadi. Nanti nah, nanti saya coba saya nggak pakai mikrofon aja nih. Sebentar, saya pindah dulu ya. Sebentar. Biar Nah, gini gimana? Lebih enak ya? Halo? Nah, mudah-mudahan lebih enak ini. Nah, jadi kalau memang ini benar gitu istilahnya, dan memang buku-buku sejarah itu perlu direvisi ulang gitu loh. Karena memang penelitian ini sangat sangat konklusif begitu sifatnya. Jadi kontroversi itu memang ada, tapi 90 lebih dari 90% itu konklusif. Jadi bisa disebut memang nggak ada yang namanya Binti Maimun itu dikubur di Leran gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, tapi apakah itu artinya kemudian daerah Leran itu tidak layak diteliti lagi? Justru itu yang salah besar gitu kalau kemudian kita singkirkan Leran ini dari peta penelitian atau peta studi sejarah Islam di Jawa atau bahkan di Nusantara gitu. Kenapa? Karena sebenarnya tradisi lisan maupun tradisi tulis menyebutkan, dan ini tradisi tulisnya itu sebenarnya juga sudah tua gitu ya. Karena apa? Karena sejarah Banten yang misalnya diteliti oleh Hussein Yadiningrat dalam disertasinya dia di Leiden sini, itu ditulis di awal abad ke-17 atau 1620-an, itu menyebutkan bahwa memang ada makam Leran tersebut dengan nama makam Putri Suwari, dan tradisi lisan juga menyebutkan seperti itu, Putri Suwari gitu kan. Dan dari catatan-catatan tertulis lainnya yang ada di Nusantara seperti Tarsilah Brunei dan juga Salasilah Raja-Raja Sambas dari abad yang sama, itu menyebutkan adanya kekerabatan kerajaan-kerajaan Kalimantan ini kerajaan-kerajaan di Kalimantan ini dengan penguasa di Giri yang disebutkan dalam sumber-sumber VOC itu sebagai Pausya Jawa. Paus itu ya, paus ya, kalau di Katolik itu punya paus, di Jawa ini ada paus ya, orang Jawa itu Sunan Giri gitu. Mohon maaf ini agak nggak enak. Nah, kemudian apalagi buktinya? Nah, kalau yang terkait dengan riset saya yang sebelumnya itu di Trowulan sendiri ditemukan beberapa artefak seperti ini, terakota. Ini terakota berbentuk
pasukan Mongol kebanyakan. Dan menurut penelitiannya disertasinya Tan Tasen itu, di situ disebutkan bahwa pada saat pada abad ke-13 itu ya, sebenarnya ada sekelompok Islam datang ke Jawa, sekelompok besar Islam kelompok Muslim, sekelompok besar Muslim datang ke Jawa. Nah, tapi bukan seperti yang dibayangkan di tradisi-tradisi lisan seperti atau tradisi-tradisi tertulis Jawa seperti Wali Songo. Mereka ini datang sebagai pasukan Mongol, sebagai bagian dari pasukan Mongol atau tentara Tartar, ya, seperti yang ada di artefak-artefak ini. Kok bisa seperti itu? Nah, ini setelah diteliti, ini sudah cukup banyak juga penelitian. Ketika ekspedisi penghukuman Raja Jawa yang saat itu Kertanegara dari Singasari itu ya, Kubilai Khan itu cucu dari Genghis Khan itu meminta mengirim beberapa pasukan, ribuan pasukan armada yang dipimpin oleh Ikemese, Sihpi dan Gaosing gitu ya. Nah, ternyata si Ikemese sama Sihpi itu ternyata Muslim gitu loh. Dan membawa tentaranya yang banyak juga Muslim. Dan setelah mereka mendapat kemenangan, versi mereka kan mereka menang, tapi versinya Kidung misalnya Kidung Manji Wijaya Krama gitu, atau Kidung Ronggolawe gitu kan, atau Kidung Harsawijaya gitu kan, itu hanya bilang yang menang justru Raden Wijaya gitu. Kemudian mereka mengusir tentara Mongol. Nah, tapi ternyata tidak semuanya pulang gitu, kalau mengikuti catatan-catatan dinasti Yuan gitu ya. Yuan Shilu itu mereka tidak pulang semuanya ke Cina. Nah, beberapa di antaranya menetap di Jawa, dan itu kemungkinan juga akhirnya ya pasti karena mereka rata-rata semua cowok, laki-laki, maka ya pasti kawin-mawin dengan penduduk setempat. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian yang memang lebih banyak buktinya lagi terkait Islam dan Jawa gitu kan. Kemudian yang memang terlihat kuat sekali di abad ke-14. Nah, ini saya ambil satu bagian dari the Historical Dictionary Atlasnya Robert Cribb gitu ya. Kalau kemarin kan kamus sejarahnya Indonesia kan bermasalah gitu ya. Kalau ini yang kemarin tidak ada Dr. Syekh Hashim Asy'ari itu ya. Nah, ini saya ambil dari kamusnya memang seorang akademisi gitu ya, yang ada di Australia. Ini sebelum munculnya Majapahit itu ternyata sudah berkembang rute-rute perdagangan, bahwa Jawa itu terletak di sebagai simpul gitu ya, simpul utama dari mata rantai perdagangan dunia, khususnya dari Asia ke Eropa gitu ya, lewat India. Nah, di situ kita lihat bahwa bagaimana Jawa gitu kan kemudian memegang peranan penting, dan ternyata sudah berhubungan misalnya dengan dengan Cina maupun Campa gitu ya. Jadi memang ini sudah lama, dan dari sinilah kemudian beberapa kota-kota di Sumatera diketahui kan juga sudah beragama banyak penduduknya kemudian memeluk agama Islam, seperti misalnya di Barus gitu ya, di Lamuri gitu. Nah, kemudian ini yang kemudian menjadi bagian inti dari dari buku saya dulu itu, bagaimana sumber yang saya pakai waktu itu kebanyakan memang bukan sumber tertulis dalam bentuk naskah atau manuskrip, tapi sumber-sumber yang artefaktual, dan juga kalaupun ada tulisannya itu sifatnya inskripsi di atas nisan. Ini adalah salah satu bukti bahwa yang salah satu bukti kuat gitu ya, bahwa ini ada memang nisan makam Islam, dan kalau dilihat dari letaknya itu sangat strategis gitu ya, di dekat Istana Raja Majapahit atau di dalam kota Raja Majapahit ya, daerah situ kemungkinan besar hampir sebuah peneliti yang konklusif gitu ya sifatnya, bahwa setidaknya daerah Trowulan dan sekitar sini, Donorejo, Kedaton dan sebagainya itu pernah menjadi
pusat pemerintahan Majapahit pernah. Dan ya itu kemudian berkembang tahun berapa, tapi yang jelas pada tahun-tahun segini itu sudah ada orang Islam yang dikubur dekat sana. Nah ini salah satu contoh desanya. Nah waktu itu kemudian saya ingin tahu gitu ya di riset saya, siapa sih identitasnya ini gitu kan. Ada banyak nama gitu kan dari tradisi lisan gitu kan. Tapi kemudian saya mencoba memakai bantuan ilmu sosial gitu ya, terutama karena kan ini yang diminta sama Bapak Sejarawan Indonesia Pak Sartono Kartodirjo gitu, bagaimana sejarawan atau ilmu sejarah itu tidak berkembang sendiri tapi juga melakukan pendekatan juga dengan ilmu-ilmu sosial. Maka saya coba baca itu gitu kan, kemudian juga saya bandingkan dengan ternyata apa yang ada di kuburan itu, kuburan Troloyo ya Wasik Intek sebagai kuburan nggak sendiri gitu ya. Saya banyak sekali artefak-artefak lain di saya yang disimpan di di Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan yang modelnya hampir sama, dan secara tipografi kalau kita mengikuti disertasinya Pak Hasan Mu'arif Ambari itu kan ada 3 tipografi makam utama ya di Nusantara, masa-masa awal Islam Nusantara itu ya. Yang pertama Batu Aceh, itu yang perkembangannya luar biasa sampai mana-mana. Kalau nggak salah nanti saya cantumkan juga di sini. Yang kedua tipe Troloyo, yang model-model gini yang kemudian disebut tipe Troloyo. Bentuk-bentuk nisan ada kurawalnya gitu kan. Ini bentuk tipe Troloyo, dan juga ada tipe Demak. Tipe Demak itu seperti makamnya yang ada di sebelahnya Masjid Agung Demak itu ya. Kemudian disebut sebagai makamnya Raden Patah dan lain sebagainya dari keluarganya itu. Nah, tapi kebanyakan juga ada yang 2 tipe ini bersatu sehingga disebut tipe Demak Troloyo. Nah, yang menariknya kalau kita lihat ya, makam-makam Troloyo ini sebenarnya juga sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena bisa jadi itu juga termasuk salah satu nisan makam Islam pertama yang ada di Asia Tenggara. Jadi tidak hanya di Jawa, tapi hampir di seluruh Asia Tenggara, nisan makam yang ada di Troloyo itu termasuk yang tertua gitu loh. Bahkan lebih tua daripada yang ditemukan di Barus misalnya. Ini sudah diteliti banyak ya, terutama oleh guru saya dulu waktu di Singapura, Pak John Mixick gitu. Saya ditulis juga itu. Dan ini menarik gitu ya, bahwa ternyata ini bukti kuat bahwa Jawa itu termasuk penting ya bagi Islam sejak awal persentuhannya dengan Nusantara. Dan ini loh yang kemudian seringkali juga kadang-kadang ada beberapa sarjana, ada beberapa teori gitu kan yang pengen menyebutkan bahwa kok aneh gitu loh. Islam itu kan datang atau menyebar itu di zaman kenabian itu kan sekitar abad ke-7 Masehi ya. Nabi Muhammad SAW itu. Nah kan harusnya juga masa baru datangnya abad ke-14 Masehi gitu, 14 Masehi di Nusantara gitu. Tapi ya memang kita nggak menemukan bukti lain gitu loh, karena memang kalau kita lihat bahkan di Asia Tenggara secara keseluruhan itu memang baru abad ke-13 paling cepat itu muncul bukti-bukti adanya Islam ya, terutama dari nisan makam itu tadi itu. Yang berangkat tahun, sehingga kita bisa dengan mudah gitu ya menolak argumennya tadi mereka yang para ahli yang bilang bahwa Islam sudah datang sejak masa awal kenabian, bukan masa Khulafaur Rasyidin, tapi tidak ada buktinya gitu ya. Yang paling banyak ya memang di zaman ini memang paling booming. Sebelum saya ke Belanda ya tahun 2019, saya menemukan satu potongan nisan dengan model yang sama gitu. Tapi saya ini nggak berani menyimpulkan, belum berani menyimpulkan ini Islam apa bukan gitu, karena yang ada cuma angka tahunnya saja gitu kan. Tapi kalau dari sisi bentuknya dan juga tipologinya, jelas-jelas tipologi
nisan Troloyo, dan memang ditemukan di Troloyo gitu kan. Mungkin nanti Mas Andri bisa membantu melihatnya itu kan. Itu kalau nggak salah itu yang bagian depan, mohon maaf jadi karena pakai HP-nya nggak jelas juga, dan juga temuannya ini benar-benar dari masyarakat gitu ya. Dan nggak tahu nasibnya ini bagaimana ini, nasib nisan ini gitu kan. Tapi yang jelas itu ada tulisannya 1 gitu kan. Ada 2 gitu kan. Mas Andri masih bisa ngelihat nggak Mas Andri di situ? Itu nggak salah 1, 2 ya kan? Ya, 1, Betul 2, nggak? 65 apa berapa itu? iya 65 kayak. Nah, itu makanya terima kasih Mas Andri. Itu kan kalau misalnya itu 1265 ini lebih menarik lagi. Dan kalau misalnya itu Islam, coba kalau misalnya itu anggap aja itu Saka wes. Kalaupun itu Saka, kita bisa tambahkan 78 Masehi kan. Untuk dijadikan Masehi kita bisa tambah 78, berarti 1265 tambah 78 itu sekitar 1343 Masehi. Betul ya, 1343 Masehi itu. Nah, itu 1343 itu berarti dia jauh lebih tua gitu kan dibanding yang Aceh, dibanding yang Pananggahan. Dan dia termasuk yang hampir setua Pasai. Kalau misalnya ini benar loh ya. Nah, misalnya itu Islam, dan ya itu tadi masih banyak sebenarnya yang perlu diteliti lagi di sekitar kita. Nah, saya nggak bilang Troloyo aja. Nah, ini penting sekali saya pikir. Nah, ini siapa kalau gitu? Nah, ini yang kemudian saya beranikan diri gitu kan untuk ya waktu itu iseng-iseng belajar prasasti, tapi masih pinteran Mas Andri itu tadi kan. Ada namanya prasasti Canggu gitu yang dikeluarkan oleh Raja Hayam Wuruk di masa-masa ini ya. Tahunnya kan hampir sama loh ya, 1313 semua abad ke-14 Masehi. Di ini kan bentuknya lihat itu lempengan di lempeng 9 bagian recto itu bagian depan, itu bagian belakang. Ternyata bacaan saya ini saya tuh baru temunya ini di sini gitu, karena saya kebetulan dapat tulisannya ini saya kemudian copy paste aja punyanya Pigeaud itu Pisho itu ya. Ternyata bacaan saya dengan bacaannya Pak Pisho itu hampir sama gitu. Kalau nggak percaya nanti coba cek lagi bukunya, itu saya juga kaget juga gitu. Bacaan saya ternyata hampir sama bacaannya si Pak Pisho itu. Saya baru baca bukunya Pak Pisho itu di sini. Bahwa salah satu ada keistimewaan gitu ya. Jadi prasasti Canggu ini sebenarnya prasasti ini sebenarnya bagaimana Raja Hayam Wuruk memberikan keistimewaan kepada ferryman itu sebenarnya orang-orang para penghuni jembatan jembatan penyeberangan ya, ferry itu penyeberangan. Pintu-pintu tol sebenarnya kalau kemudian di masa Mataram disebutnya, atau di dokumen-dokumen VOC itu seperti itu. Dari yang dulunya mereka ini harus bayar pajak gitu kan. Nah, diberi kebebasan gitu kan, diberi status dalam tanda kutip otonomi besar atau merdeka gitu kan. Secara baik secara sosial maupun politik dari komunitas setempat, komunitas lokal. Konsekuensinya mereka langsung punya akses kepada istana ya. Nah, kemudian lebih lanjut dari itu, mereka juga diberikan privilege untuk bisa mendatangi diundang khusus kepada upacara festival-festival yang diundang oleh kerajaan. Jadi mereka punya hak istimewa gitu ya. Nah, menariknya salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Raja Hayam Wuruk itu mereka dapat memainkan musik yang dengan memakai instrumen bel dengan ring gitu, ding ding gitu. Pada saat mereka melakukan ibadah worship, ibadah dasar dari saya cari bentuk lainnya waktu itu saya nggak tahu lagi ada yang teliti lagi apa enggak. Itu bentuk seperti apa nggak ada yang tahu. Nah, ternyata bacaan saya persis sama bacaannya Pak Pisho. Ternyata dasa itu 10, arda itu separuh. Nah, 10 dari separuh tak libah. Matanya Purwapara itu pada
pada siang hari maupun malam hari. Nah ini saya anu aja gitu kan, saya ambil hipotesis bahwa bisa jadi ini ibadah 5 waktu lah, yang ibadah 5 waktu itu kan sholat itu. Dan memang kita ketahui juga dari sumber-sumber lain bahwa memang para ferryman ini orang-orang penjaga-penjaga pintu tol maupun penjaga penyeberangan ya waktu itu benar-benar sangat krusial peranannya dalam khususnya dalam perekonomian Majapahit ya, seperti bisa kita lihat yang ini tadi sejak zaman Kediri itu ya, Kahuripan. Nah ini kan karena ada Sidoarjo ini saya dengan Kahuripan gitu ya. Itu sudah mereka memegang peranan penting karena ferry ini juga menyebutkan desa-desa mana yaitu tempat para ferryman itu kumpul gitu ya, bertempat tinggal. Itu kebanyakan semuanya di daerah aliran Sungai Bengawan Solo maupun Kali Brantas. Nah ini yang sampai zaman Mataram itu masih penting ini peranannya. Mataram Islam memang. Nah kemungkinan besar ya kalau kita lihat siapa mereka, ya mereka secara identitas di dalam ferry charter itu si prasasti Canggu tadi itu disebutkan bahwa mereka diberi nama Jawa, berarti kan mereka bukan orang Jawa gitu. Dan ya itu tadi kemungkinan besar mereka Islam gitu. Nah ini yang kemudian saya lihat. Nah siapa mereka? Nah ini baru semakin jelas di abad setelahnya, abad 15, dan di abad 15 itu nisan makam Trolo tadi hampir semuanya di abad 15 tahun 1400-an sekian yang berangkat tahun dan yang kemungkinan Muslim itu dari abad sekiri. Ada 2 kelompok besar, yang pertama kelompok Tionghoa gitu ya. Kenapa kok kelompok Tionghoa? Ini kita bisa lihat ada catatan-catatan terutama dari sisi Ming Shilu itu ya, catatan kronik dinasti Ming. Ada beberapa kali putusan gitu ya. Secara hubungan diplomatik, hubungan mereka kuat sekali. Misalnya apa kok bisa kuat? Misalnya satu misi kedutaan yang dikirim Majapahit sampai di Cina tahun 1406 itu mereka tinggal di sana selama 29 tahun. Kemudian antara tahun 1413 sampai 1443 dalam selama waktu 30 tahun ini Jawa mengirimkan 29 duta besar gitu kan. Itu kan juga berarti intens sekali gitu, hampir lebih dari 1 tahun bisa banyak orang gitu kan. Nah pada saat pergantian rejim gitu kan, khususnya dari dinasti Yuan ke dinasti Ming, Cina sendiri kan menutup ya, sempat menutup diri gitu, sama kayak Jepang gitu. Nah tapi porselen Cina itu tadi ternyata sangat digemari di Majapahit itu sampai abad 15 itu. Nah, keramik Cina ini yang keramik Ming yang terkenal itu yang warnanya biru putih gitu. Itu ternyata punya kualitas yang luar biasa, kualitas yang imperial, kualitas luxurious, kualitas kemewahan yang bisa dibandingkan dengan porselen biru putih imperial yang ada di Museum Topkapi di Turki sana, Istanbul, maupun yang ada di pekuburan Ardebili di Iran, Teheran. Ahli-ahli keramikologi, nah itu kalau kita juga punya keinginan kalau Trawulan benar-benar dikaji dengan mendalam, itu kita bisa tahu jangan-jangan ini adalah kunci penting dari bagaimana perdagangan keramik, bagaimana perakitan keramik itu yang ada di Asia Tenggara. Dan keramik-keramik yang ditemukan di sini mengkonfirmasi bagaimana pentingnya Majapahit itu salah satu sebagai itu tadi metropolis internasional yang besar di Asia pada abad ke-14 dan ke-15 sampai tahun 2010-an gitu kan, setidaknya ada lebih dari 4.100 kilo, jadi 40 ton lebih itu Chinese porcelain. Dan dari temuan itu tadi artefak faktual itu 40 ton itu porselen dari Cina, dan tadi itu sekitar 10% dari itu, berarti berapa? Sekitar 4 ton itu isinya dari situ ya, dari 4 kuintal 400 kilo gitu, itu isinya dari keramik Cina gitu, yang berasal dari masa akhir dinasti Yuan dan awal dinasti Ming. Nah, akan tetapi itu tadi jenis-jenis keramik terbaik ditemukan di daerah selatan Trawulan. Nah, yang hari ini itu ada di sekitar daerah Troloyo situ, Troloyo ke selatan sampai ke daerah mana namanya itu
kepiting atau grogol. Nah, itu grogol ya yang pernah diteliti Puslitar, tapi pasti sekarang kalah cepat itu sama apa namanya membuat batu bata. Nah, tapi yang jelas yang di dekat Trowulan dan yang terbaik itu ada di sekitar Troloyo, mengkonfirmasi bahwa istana itu sempat ada di wilayah ya yang sekarang namanya Kedaton. Jadi ya kemungkinan besar ya ada di situ. Ya kalau dibandingkan dengan itu kan ini kan logika ya. Harusnya yang punya raja itu yang terbaik gitu. Nah terus kenapa sih sampai Cina jualan keramik gitu, dibayar apa gitu? Ternyata banyak sekali gitu ya, impor dari Cina, dari Jawa, impor barang-barang Cina, impor barang-barang Jawa ke Cina. Jelas rempah-rempah ya, ada merica, apa cengkeh gitu, pala gitu kan, garam gitu, kelapa, gula Jawa, pisang, kemudian ya itu batu-batu berharga, emas, perak, kemudian produk-produk hutan gitu ya maupun maritim, mutiara gitu ya, apa penyu, cendana, terus kapas dan lain sebagainya. Bahkan juga budak lah, itu budak juga jangan pikir budak kayak budak zaman-zaman transatlantik ya. Budak-budak yang dulu dikirim ke Cina itu sebenarnya juga ahli bahasa sebenarnya. Dari catatan dinasti Ming lainnya, nah itu ada seorang ada namanya Ying Yai Selan itu kan, pemandangan indah di daerah selatan itu ditulis oleh sekretaris seorang admiral laksamana besar yang terkenal Jinggu namanya Ma Guan. Ma itu jelas-jelas nama Islam dari nama Cina dari sebuah nama Islam Muhammad. Ma Huan itu tadi menyebutkan yang pernah datang ke Majapahit pada abad ke-15 menyebutkan ada 3 kelompok orang yang ada di kota Majapahit dan sekitarnya. Siapa aja itu? Yang pertama ini adalah kaum muslim yang berasal dari barat atau Huiren gitu kan, dan menetap di sana, disebutkan bahwa pakaian dan makanan mereka bersih dan layak. Kemudian ada kelompok kedua yang disebut Tangren gitu kan. Ini masyarakat Cina yang berasal dari Guangdong kali ini, Changzhou dan Guangzhou itu kan, atau Zaitun bahasa Arabnya. Mereka merupakan pelarian dari daerah asalnya. Apa maksudnya pelarian? Ya karena perang itu tadi gitu kan, konflik sejak masa dinasti Tang itu, kemudian banyak yang ternyata menetap di kota Majapahit. Pakaian dan makanan mereka sangat layak dan bagus, dan menariknya disebutkan Mahuan mayoritas dari kelompok ini beragama Islam dan menjalankan ajarannya, termasuk berpuasa, katanya begitu. Nah, sedangkan kelompok ketiga ini sama seperti catatan-catatan para orientalis Eropa ke bangsa kita, ya, penduduk pribumi. Menurut mereka kelompok ini sangat kotor dan jelek, tidak pakai alas kaki, makanan tidak layak. Namun banyak dari mereka yang sugih-sugih, yaitu yang kaya-kaya menyukai barang-barang mewah seperti porselen dari Cina. Benar sekali, antara catatan ini dan artefaknya cocok. Nah, kalau katanya orang-orangnya cocok di Wandok gitu ya. Nah, perbedaan antara raja dan rakyat sangat kentara kan. Seperti keraton raja yang megah, ya tadi harusnya keramik mereka jauh lebih mewah, jauh lebih bagus. Nah, rumah tinggal penduduk aja alasnya cerah. Nah, ada yaitu tadi temuan-temuan artefaktual lain seperti terakota. Memang kosmopolitanismenya Majapahit itu terlihat ya. Misalnya kita bisa lihat misalnya di bagian kanan atas ini jelas ini orang Timur Tengah ya, pakai tarbus begitu. Kemudian ya di bagian kiri bawah ini kemungkinan dari India, dan yang kanan ini babah-babah, dan yang paling banyak sebenarnya ditemukan babah-babah pakai biji kayak begini ya kemungkinan besar di Tiongkok sana atau Tionghoa. Selain dari Cina atau Tiongkok sana, yang dalam tradisi lokal itu juga tradisi lisan maupun tulisan, ya setidaknya lisan itu sampai abad ke-19, sampai awal abad ke-20. Itu terkenal sekali ini kuburan Putri Campa. Nah, apalagi Campa ini? Campa itu tadi seperti kita lihat hari ini, kalau kita lihat peta tadi, Campa itu terletak di, hari ini namanya Vietnam ya. Ada di Vietnam itu, dan ternyata kalau kita lihat bentuknya, nah ini kita amati lagi bentuk Troloyo itu model tipologi, secara tipologi antara yang ada di Troloyo dengan yang ada di siapa ini namanya Campa itu ya mirip, tipenya tipe Troloyo misalnya. Nah, kemudian saya tertarik gitu, ini di luar publikasi tadi, di luar skripsi saya gitu, ketika saya boleh skripsi saya tadi buku yang saya terbitkan tadi. Kemudian saya lihat ternyata memang ada hubungan yang cukup erat antara Campa dengan Jawa.
sekitar tahun 1285 sampai 1306 ada seorang putri dari Jawa yang namanya Tapasi, ya, itu menikah dengan Raja Jaya Singgawarman III dari Campa. Nah, ini yang meskipun kita tidak tahu tanggal pastinya, tahun berapa pastinya, itu para sarjana banyak menyimpulkan bahwa ini merupakan salah satu kebijakan Raja Singasari tadi, Raja Jawa waktu itu, Kertanegara, untuk menikahi itu tadi, saling diplomasi perkawinan, sama seperti Napoleon gitu ya, sama seperti beberapa raja di Eropa ya, kan sempat nikah antar mereka. Nah, kemudian ada lagi seorang raja yang namanya Ceda Abanim gitu ya, kalau menurut Cina, atau Cenang gitu ya, yang berkuasa 1312 sampai 1318 di Campa. Nah, itu karena Campa kemudian dikalahkan waktu itu oleh Angkor, tahun 1318 melarikan diri ke Jawa. Dan memang berarti kan ini hubungan sebelum 1415 itu sudah ada, intinya seperti itu saya pikir. Dan ya bisa jadi sekali lagi apa yang disebutkan Putri Campa di sini ini dan juga tradisi-tradisi tertulis yang menyebutkan Sunan Ampel, nanti saya akan membahas itu di abad berikutnya. Itu bisa jadi ya nggak sepenuhnya mitos gitu ya. Maksudnya banyak yang harusnya dipelajari dari situ gitu. Nah, di beranjak ke abad berikutnya, ini saya pernah menerjemahkan sebuah buku namanya Suma Oriental itu ya, Tomé Pires, yang ditulis oleh Tomé Pires. Tomé Pires itu adalah seorang duta besar Portugal ya. Waktu itu kerajaan Portugal ya, dia berkebangsaan Portugis gitu kan, di Malaka, sebelum kemudian ke Cina. Dia sempat mampir ke Jawa. Nah, kemudian ya dia dan beberapa temannya itu ya, ini para apa namanya orang-orang Eropa awal yang ada yang pernah mampir ke Jawa juga sempat bikin gambar. Nah, ini misalnya saya akan bicara sekarang masalah pesisir. Sekarang Majapahit itu kan tadi sudah nyaris sudah hilanglah pamornya. Walaupun namanya masih ada, tapi pesisir jauh lebih maju intinya. Pesisir jauh lebih maju kalau kita lihat memang ini dari seorang Jawa, dari seorang Eropa kita bisa lihat ini, misalnya saya ambil Tuban yang karena paling banyak gambarnya, paling banyak catatannya dari mereka. Yang di Jawa Timur ya, selain yang Demak ya tentunya. Itu kita bisa lihat C itu adalah pasebar raja di pada raja, dia bilangnya penguasa ya, waktu itu prince ya. Dia nggak mau adipati itu menyapa para penduduknya. Udah dia lihat si adipati ini ternyata punya gajah banyak. Nah, kalau kita lihat misalnya cancangannya gajah, cancangannya aja ada banyak, jadi nggak menutup kemungkinan ya apa yang ada di mana namanya Trowulan itu ada situs cancangan gajah ya memang ada gitu ya. Kemudian diri masjid. Jadi masjid ya sudah ada gitu. Nah, abad-abad segitu salah satu sumber Jawa selain sumber Eropa, sumber Jawa yang tertua itu namanya Babat Sangkala gitu ya. Ini dari disimpan di British Library, diambil sama Raffles. Babat Sengkala itu isinya sengkalan tahun-tahun. Nah, menarik sekali sebenarnya kalau kita lihat ternyata dari Babat Sengkala ini kita tahu bahwa antara Demak itu ya, istilahnya kalau dibilang kan kalau kita lihat narasi besar hari ini itu Majapahit itu kalahnya sama Demak. Dan Demak itu ini perang antara kafir dan Islam. Nah, ternyata Demak itu tidak hanya menyerang Majapahit gitu loh, tapi juga menyerang banyak daerah lain, bahkan juga sesama penguasa Islam gitu. Karena ini menguasai Jawa, misalnya Tuban itu sama-sama Islam diserang gitu kan. Nah, ini tadi disebutkan siapa sih Tomé Pires itu, bahwa Gusti Patih yang pemimpin Majapahit waktu itu yang sudah hampir hilang itu ya itu tadi membantu Tuban yang walaupun Islam tapi dia akrab dengan para kafir kafir. Pria-pria Tuban adalah ini catatan dari mereka. Nah, di abad 16 sendiri yang kemudian tadi itu sering disebutkan oleh seorang sejarawan, beberapa sejarawan terutama
Van Leur itu disebut masa-masa paling gelap dalam sejarah Indonesia karena sangat minim sekali bukti-bukti tertulis yang semasa sejamannya. Nah maka ya itu tadi selain Babat Sengkala Mana atau Babat Sengkala tadi itu juga ada misalnya serat-serat lain yang sebenarnya bisa dijadikan petunjuk kira-kira apa sih yang terjadi di sekitar sana. Misalnya dari abad 17 awal itu muncul ini Serat Kandaning Ringgit Purwa, dan yang menariknya dari Serat Kandaning Ringgit Purwa yang walaupun isinya cerita-cerita lakon-lakon wayang, tapi kalau kita baca yang jilid 9, nah ini berdasarkan naskah yang ada di kampus saya hari ini, Leiden Oriental nomor 6379, itu ternyata banyak sekali menerangkan apa yang terjadi di abad-abad 16. Contohnya apa? Nah, misalnya terkait dengan Wali Songo. Nah, Wali Songo ini dan juga menarik sekali, ternyata Sunan Ampel itu tidak dimasukkan Wali Songo. Ini adalah salah satu serat, salah satu sumber Jawa yang pertama yang memuat Wali Songo sebelum ditulis serat Wali Songo di abad-abad sebelumnya, setelahnya itu tidak memasukkan misalnya Maulana Malik Ibrahim di Gresik maupun Sunan Ampel, karena dianggap ya Sunan Ampel itu justru pendahulu para wali, ya. Dan itu hubungannya erat sama si Putri Campa yang di Majapahit tadi, gitu kan. Dan yang menariknya kalau dibandingkan oleh dibandingkan dengan Babat Tanah Jawi oleh seorang profesor ahli Jawa di sini Leiden, Pak Ras itu, kalau Babat Tanah Jawi itu dia cuma konsen bagaimana melegitimasi para penguasa Mataram gitu kan, sehingga banyak melupakan abad-abad sebelumnya. Jadi abad-abad sebelumnya campur aduk dengan yang fantasi yang sifatnya mitos gitu kan. Nah kalau Serat Kandaning Ringgit Purwa ini jauh lebih banyak membahas masalah ini gitu kan, terkait Islamisasi di Jawa. Yang jelas Wali Songo menurut serat ini ada 9 sama. Yang pertama itu pemimpinnya itu Sunan Giri gitu kan. Kemudian ada Sultan Cirebon gitu kan yang dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati, ada Sunan Geseng, Sunan Majagung, ini kemungkinan yang berjagung itu yang di Tuban, Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar, Sunan Undung bapaknya Sunan Kudus, Sunan Bonang di Tuban, Sunan Derajat di Paciran Lamongan, dan Sunan Kalijaga yang awalnya katanya dari daerah Cirebon kemudian diminta oleh Raja Demak untuk menjaga di Kadilangun. Nah itu yang menariknya juga di situ disebutkan bahwa mereka ini yang banyak mereformasi mengubah bentuk-bentuk wayang dan menciptakan banyak wayang-wayang baru seperti yang kita kenal hari ini. Misalnya Sunan Kalijogo dia bikin kelir, blencong sama bentuk wayang sehingga bisa mendapatkan bentuknya seperti hari ini. Sunan Giri sendiri yang mengubah bentuk mata wayang sehingga jadi modelnya kayak jarum, dan juga dia bentuk wayang gedok gitu kan, memperkenalkan gamelan delok gitu ya. Wayang kelitik diciptakan Sunan Bonang dan lain sebagainya, ini yang kemudian bisa. Nah, di abad yang sama juga, di abad berapa ini tadi 17, sekitar tahun 1600-an akhir, itu sempat ada manuskrip, ada 2 manuskrip tertua yang disimpan di Leiden juga. Yang pertama itu isinya pengajaran-pengajaran yang dijadikan disertasi oleh Pak Strige, ini kemudian juga lebih terkenal sebagai ahli sosiologi. Itu disebutkan kitab ini kemungkinan besar berasal dari Pangeran Bonang atau Sunan Bonang. Nah, satunya lagi isinya primbon. Nah, ini yang sangat menarik gitu ya. Sebenarnya menariknya pertama, apakah benar ini memang ditulis oleh Sunan Bonang yang terkenal itu? Kalau kata Strige iya, tapi setelah kaji ulang, dan ini jadi disertasi waktu itu, dan dia lulus jadi pejabat kemudian Pak Strige ya. Nah kemudian juga setelah diteliti ulang oleh Drewes itu salah satu murid penerusnya Christian Nugroho, disebutkan bahwa ternyata ini memang berasal dari Bonang tapi bukan Sunan Bonang, jelas-jelas di situ ada namanya identifikasi dengan Syekh Bari. Dan yang menarik di situ diajarkan bagaimana cara atau kode etik atau etika menjadi seorang Muslim di Jawa. Nah, apa etikanya? Ternyata ya sama persis seperti apa yang kita sebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah hari ini, asbaja. Misalnya apa? Misalnya dari sisi akidahnya seperti apa, syariahnya seperti apa, dan juga misalnya kalau bertorikoh itu seperti apa. Torikah itu misalnya secara tasawuf dia banyak merujuk kepada Al-Ghazali, kitab-kitab Al-Ghazali itu, yang hari ini juga masih dipelajari
di dalam kitab-kitab kuning yang ada di pesantren. Secara syariah, nah ini yang menarik, secara syariah, bagaimana disebutkan di sana seorang muslim harus mengikuti agama Islam gitu loh. Jangan lagi memeluk agama Jawi. Nah, itu dia memunculkan ada satu konsep baru namanya agama Jawi. Seperti apa agama Jawi nanti kita bisa bahas lah. Nah, tapi kemudian di abad berikutnya, nah ini di abad berikutnya yang ini yang saya garis bawahi lagi, ternyata untuk menjadi apa namanya Islam dengan etnis lain di Jawa itu istilahnya seperti misalnya orang-orang Cina, Tionghoa itu ternyata juga cukup erat gitu loh. Misalnya apa? Mereka saling kawin-mawin di setelah ini setelah Surabaya, misalnya di Surabaya. Setelah Surabaya dikuasai VOC ya tahun 1740 karena perjanjian itu tadi gitu kan. Apalagi dikuasai oleh anak turunnya Jang Rono dan sebagainya. Ada namanya seorang kapitan Cina namanya Wei Shanghong itu menikah dengan anak dari Wei Shanghong ini menikah dengan seorang adipati Surabaya. Nah, anaknya ini kemudian yang separuh Cina, separuh Jawa, kalau kita memang istilahnya mau lihat hari ini benar-benar identitas itu seperti itu jadi adipati, namanya Cakranegara keempat. Nah, si Pak Wei Shanghong ini kemudian diangkat sebagai bupati di daerah Bolang. Bolang itu di daerah Gresik sana. Nah, yang menarik ada juga di abad-abad yang sama, nah ini tadi setelahnya itu ada seorang adipati yang namanya Adipati Suropernolo. Ini saya ambil dari naskah dari dokumen Belanda ya, jadi namanya mungkin ya Suropernolo gitu kan. Namanya Ingabei Suropernolo gitu kan. Memiliki nama kelahiran ya keluarga Han Chin Kong dan jelas-jelas memeluk agama Islam. Merupakan putra dari Han Xiong Kong yang kemudian menurunkan keluarga Han. Sampai saat ini kalau misalnya kita main ke Surabaya itu ada rumah sembahyang keluarga Han, yang juga kemudian Han yang tertua itu dari Lasem sana itu juga masih bisa ditemukan identitas orang ini. Dan mengawali karir sebagai orang kepercayaan pejabat pemerintahan, mengubah namanya menjadi Ingabei Suropernolo yang diangkat oleh VOC sebagai kepala mantri polisi di daerah Panarukan. Tapi sebelumnya kembali ke sini lagi sebelum lupa, kalau nggak percaya misalnya bagaimana hubungan antara orang-orang Tionghoa dan Islam itu sangat dekat, misalnya kalau jenengan mampir ke kuburan Sunan Ampel itu di sebelah sisi barat dayanya itu ada kuburan keluarga Cina itu, putri Cina juga, putri ya Cina pasti keturunan juga, tapi menarik masih ada di dekat makam Sunan Ampel ya. Syukur-syukur nggak dibongkar kayak kuburan makamnya Sunan Ampel. Nanti kita bahas itu. Nah, Suropernolo ini yang menariknya itu punya putra namanya Han Sam Kong, dikenal juga dengan nama Babah Sam yang juga memeluk agama Islam. Karirnya sangat meroket, tidak kalah dengan ayahnya Suropernolo tadi. Awal karirnya di pemerintahan menjabat sebagai Ronggo daerah Besuki yang mengganti namanya, kemudian ya sama persis seperti apa yang dilakukan Hayam Wuruk di Prasasti Canggu, memakai nama Jawa juga namanya Sumodiwiryo. Nah, kemudian dia diangkat sebagai adipati di daerah Pasuruan. Dia namanya Adipati Surodinegoro. Dan sebelum pensiun dia di Benung itu ya diangkat juga sebagai adipati daerah Tuban oleh pemerintah Hindia Belanda yang saat itu bahkan juga Inggris dipertahankan juga masa transisi di abad 19 itu mengakhiri karir di sana. Ini menarik sekali karena ceritanya orang-orang Eropa yang ketemu orang ini hebat. Nanti kita bisa diskusi. Nah, sampai kemudian di sini saya tambah lama tambah rumit. Maka ini beberapa slide terakhir karakteristik utama aja yang kita bahas. Islam di Jawa abad 19, karakteristik utamanya apa? Ini saya banyak ambil dari kajian-kajian seperti yang dilakukan oleh Pak Peter Carey sama Rick Graves gitu ya. Bahwa identitas kejawaan itu sama dengan Islam. Itu yang dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Jadi untuk menjadi Jawa kamu harus menjadi Islam, sama kayak orang-orang ini ya. Sumodiwiryo ini tadi, untuk menjadi Jawa kamu harus jadi Islam. Jadi dan ya kayak nggak ada agama lain untuk ya sama kayak hari ini gitu ya, Melayu, identitas Melayu sama dengan Islam seperti itu. Mereka menjalankan rukun Islam, sangat menjalankan dengan sepenuh hati ya, maksudnya sepenuh hati itu maksudnya apa, sampai naik haji itu juga
kalau kita baca buku-buku naik haji di masa kolonial itu gila, maksudnya susah sekali gitu loh. Dan mereka benar-benar sampai mengorbankan banyak hal untuk mendapat gelar haji gitu. Nah, meski demikian yang kemudian yang dianggap sama Wycliffe sebagai mystic synthesis itu mereka menerima adanya kekuatan-kekuatan spiritual lokal gitu ya. Lokal ini bisa sifatnya yang pra-Islam, tidak harus Hindu-Buddha, tapi juga bisa jadi pra-Hindu-Buddha gitu ya. Misalnya kepercayaan terhadap penguasa laut selatan gitu ya, untuk yang di daerah selatan. Kemudian yang di daerah utara, pesisir utara, petik laut gitu ya, itu sudah muncul. Dan juga di abad 19 ini muncul istilah yang tertulis, tidaknya muncul istilah putihan dan abangan. Itu munculnya di masa ini, yang kemudian 100 tahun berikutnya di abad ke-20 oleh Clifford Geertz disebut sebagai kelompok santri dan kelompok abangan. Kalau di sini dulu namanya kelompok putihan dan abangan. Nah, tantangan dari identitas-identitas ini ada namanya konteks kolonialisme dan imperialisme yang berbeda pasca Perang Diponegoro dan pasca kultur stelsel. Kemudian populasi penduduk Jawa yang sangat meningkat pesat, dan dari sisi global sendiri perkembangan isu-isu global, revivalisme Islam, kemudian reformasi Islam yang ada di Timur Tengah itu juga mempengaruhi bagaimana jalannya perkembangan Islam di Jawa sendiri. Sebelum saya akhiri di abad ke-20 ini yang menarik, bahwa Wycliffe sendiri bilang abad 19 ini Islam mulai terpolarisasi masyarakat Jawa. Kenapa? Karena misalnya ada orang Islam yang ada orang Jawa yang tidak harus menjadi Islam. Misalnya ini Kiai Sadrah gitu ya. Kiai Sadrah ini orang Kristen. Walaupun namanya Kiai tapi Kristen gitu kan. Dan orang Jawa gitu kan. Nah, tapi sayang sekali ya karena waktu itu identitasnya dia munculnya di abad 19 gitu kan. Jadi untuk diterima di masyarakat Eropa, karena menjadi Kristen itu menjadi Eropa gitu kan. Itu tidak bisa, strata itu imperialisme kolonial itu begitu kuat ya di abad ini. Sehingga untuk Jawa pun dia juga sudah meninggalkan Islam, berarti meninggalkan Jawa. Jadi muncul istilah Eropa burung, Jawa nanggung gitu. Jadi Eropa itu belum jadi Eropa, untuk jadi Jawa dia sudah bukan Jawa lagi, tanggung, udah keluar dari Islam. Muncul istilah-istilah seperti itu. Nah, fenomena seperti ini semakin menguat di abad ke-20 gitu ya. Misalnya kalau kita lihat ini kelihatannya seperti arca yang ada di Candi Mendut gitu ya, tapi ini jelas bukan, ini muncul dari kelompok Katolik gitu ya. Terutama hari ini bisa kita lihat ini disimpan di Belanda sih, ini artefak kecil, tapi dalam bentuk batunya itu bisa kita lihat di Gereja Ganjuran misalnya di Yogyakarta gitu ya. Awalnya ini menggambarkan Tuhan Bapa, malaikat, Roh Kudus dan juga Bunda Maria dan Yesus dengan versi Jawa, terutama lewat arca-arca masa Hindu-Buddha gitu kan. Awalnya mendapat banyak tentangan. Ini nanti kita bisa bahas khusus lagi di forum lainnya. Gitu. Tapi kemudian ya ini menunjukkan bahwa identitas Jawa mulai terpolar memang dengan Islam. Di satu sisi, nah ini akhir slide saya gitu kan, di abad ke-20 awal. Barusan saya tulis di chapter yang barusan saya submit gitu ya. Terkait bahwa bagaimanapun upaya untuk mengkristenisasi kelompok Jawa itu mendapat tentangan keras. Dan tentangan keras ini tidak hanya dari kelompok Islam, tidak hanya misalnya kelompok Islam itu seperti organisasi-organisasi yang muncul seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, dan sekitar tahun ini ada Nahdlatul Ulama. Tapi juga kelompok-kelompok nasionalis yang notabene tidak terlalu menunjukkan keislamannya mungkin kalau hari ini. Kok bisa gitu? Misalnya ini redaksi, saya ambil majalah Timbul gitu ya. Majalah Timbul yang pemimpin redaksinya Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dr. Rajiman Widyodiningrat sendiri kalau hari ini terkenalnya bukan sebagai tokoh Islam, tokoh nasionalis, bahkan tokoh kejawen, tokoh kebatinan. Dan juga dia ini ketua Freemason Indonesia, Vrijmetselaars van Imbi, kepala BPUPKI. Nah, tapi kalau kita lihat tone dari majalah ini, bagaimana dia menolak, misalnya menolak onderwijs itu pendidikan, zending, dan misi misionaris. Jadi kelompok-kelompok Kristen waktu itu yang dari zending Belanda dan juga misionaris Katolik itu pengen bikin sekolah dasar, dan itu ditolak keras.
ditolak keras. Yang nolak keras bukan kelompok Islam, tapi kelompok nasionalis. Dan di satu sisi misalnya yang terkait Jawa Timur itu ada pengangkatan seorang Patih Jember menjadi Bupati Probolinggo, dan ternyata dia itu Kristen, itu ditolak juga. Jadi identitas Jawa sama dengan Islam itu berusaha diperkuat lagi, sempat berusaha diperkuat lagi, gitu ya. Terutama ya ketika topik kolonialisme ini mengemuka gitu ya, topik perlawanan terhadap kolonialisme. Nah, coba hari ini kalau kita baca, wah ini kadrun, ini korannya kadrun gitu. Anti Kristen ya. Ini sejarah kita ya, bagaimana relasi antara Islam dan Jawa itu ternyata juga ya sangat dinamis. Saya pikir demikian dulu, nanti kita bahaslah lewat diskusi. Dan sekali lagi sayang sekali kalau sempat kemarin sebulan yang lalu saya tulis terkait pergantian nisan makam utama Sunan Ampel. Wah, itu benar-benar kehilangan besar gitu ya buat kita untuk meneliti masalah-masalah terkait Islam yang ada di Nusantara. Kulo santen, kulo klopo, cekap semanten atur kulo. Saya pikir demikian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Andri. Mengajukan pertanyaan seperti ini. Saya datang ke jenengan ini pingin konfirmasi makamnya Sunan Bonang. Oh gitu. Waduh, kenapa Pak? Karena saya dapat informasi terbaru bahwasanya makam Sunan Bonang itu adanya di tengah-tengah laut. Wah, gitu. Padahal yang selama ini kita kenal minimal yang berhubungan dengan Sunan Bonang itu 3 tempat. 1 di Bonang di Tuban, 2 di Lasem yang merupakan pasujudannya, yang ketiga di Mbawe yang sana. Ini ada 4 ternyata di tengah-tengah samudra. Waduh. Lah, ternyata ketika kita masuk di dunia pernisanan misalkan, ketika kita coba meneliti secara serius, ternyata tipologi ketika kita mengenal nisan, kita bisa mengerem pendapat liar yang ada di masyarakat kita selama ini. Nah, itulah pentingnya, salah satu pentingnya nisan itu harus dilestarikan. Yang pertama tadi alasan saya itu belum ya. Alasan saya kenapa kok makamnya banyak. 1, dulu di tradisi Jawa itu warisi nama. Yang pertama ada tradisi Lorot Asmo. Jadi Lorot Asmo itu ponakan dapat warisan nama dari pamannya. Itu. Yang kedua namanya Nunggak Semi. Kalau Nunggak Semi ini familiar sekali sama kita. Ada HB1, HB2, HB3, HB4 sampai HB10 itu namanya tradisi warisan nama yang disebut dengan Nunggak Semi. Jadi ketika ada satu orang yang memiliki banyak nama, jangan-jangan itu bukan orang yang sama, tapi ada tradisi pewarisan nama. Itu 2 alasan. Yang ketiga alasannya adalah petilasan. Orang-orang kita itu, masyarakat kita cukup menghargai petilasan-petilasan yang berasal dari tokoh bersejarah. Makanya Sunan Kalijaga ada petilasannya, Sunan Bonang ada petilasannya, dan lain sebagainya. Bahkan di suatu tempat, 1-2 tempat, petilasan ini menjadi destinasi religi yang cukup berpengaruh secara skala ekonomi keluarga masyarakat setempat. Itu sudah 3 alasan. Yang 4 ini yang agak aneh dan mudah-mudahan kita cukup kritis membaca sejarah, membaca kuburan. Banyak orang iseng di lapangan itu untuk sekedar menamai kuburan yang antah berantah yang tidak dikenal itu dengan nama orang yang dekat dengan legenda. Misalkan ada kuburan antah berantah, ini sangat sering terjadi di masyarakat kita. Ada orang yang nun sewu dikatakan linuwe membaca makam tersebut, oh ini makamnya Ronggo Warsito. Oh ini makamnya Raden Wijaya. Oh ini makamnya Kali Jode, misalkan ya, bukan Kali Jodo. Kalau saya biasanya memberikan antitesa seperti ini. Terserah, karena kita satu. Untuk mendinginkan suasana, kita sama-sama tidak mengetahui. Tapi jangan-jangan
pendapat tersebut kita katakanlah kali judi, bukan kali judi orang yang terkenal itu, tapi kali judi sing dodolan sate, misalkan seperti itu. Jadi usahakan masyarakat mendapatkan informasi tambahan yang sekiranya kritis untuk mendapatkan hal-hal tersebut. Karena sudah banyak kronik sejarah di lapangan itu yang cukup mengganggu peneliti sejarah seperti orang-orang yang berkebutuhan. Tuh. Sampun? Nah, ini. Saya memberikan judul slide saya ini meneropong sejarah Islam di Sidoarjo. Bentar. Lah. Sampun? Sip. Nah ini. Saya geser aja, nggak seberapa kelihatan. Saya memberikan judul slide saya meneropong masa lalu Islam Sidoarjo dari Nisan. Nah, kalau tekskan meneropongnya dari Nisan. Tahu. Wah, kira-kira kok dilihat dari mana? Dari kemungkinannya orang Mataraman, karena orang Jawa Timur tidak mengenal jirat seperti itu. Ya sayangnya sekarang dibentuk kayak perahu tenanan, hilang ceritanya. Kalau yang di satu itu saya ambil di makamnya Madura, air mata ibu. Kalau yang ini saya nggak tahu apakah nisannya Raden Fatah ini sudah dibuka apa belum, karena saya punya dua foto yang berbeda. Itulah sayangnya ketika makam makam tokoh-tokoh penting yang seperti saya bilang tadi, bahwasanya nisan sangat dekat dengan peradaban politik pada waktu itu dibuka. Saya punya keyakinan tipe nisannya Demak Bintoro dipimpin sama Raden Fatah sama dipimpin sama setelahnya Trenggono, terus siapa namanya yang di Pati itu, yang kuburnya ada di Pati itu, kemungkinan berbeda. Karena di pesisir utara mulai Jepara sampai Cirebon itu ada tipe nisan Demak, cuma kurawalnya berbeda. Sayangnya kita tidak bisa mengidentifikasi di Demak karena apa? Sudah diganti. Ini sayang sekali. Lah kalau yang ini sama Mataraman, kalau yang ini bisa kita lihat ada keterpengaruhan Troloyo. Kalau yang pojoknya yang sebelah sini ini saya ambil di mana, di komplek makam Sendang Dhuwur. Di komplek makam Sendang Dhuwur. Kalau yang sebelahnya yang putih ini ada di kita di Sidoarjo. Di Sidoarjo di daerah Balung Bendo. Orang sana menyebutnya dengan Nyai Peninten. Untung bisa didokumentasikan. Karena di luarnya itu sudah diganti. Paling tidak dokumentasi nisan itu penting untuk mendapat rekam jejak sejarah pada waktu itu. Yang sebelah sana, sebelahnya lagi dan sebelahnya lagi itu paling banyak sebarannya di Madura. Ya, kalau yang pojok sendiri saya sebut dengan tipe Giri Kedaton. Karena secara genealogi dan ideologi orang yang berhubungan dengan Giri Kedaton bisa dipastikan tipe nisannya sama seperti itu. Nah, next. Inilah yang saya sebut dengan tipe Surabayan. Pertanyaannya kenapa kok saya bikin nomenklatur tipe Surabaya? Karena paling banyak sebaran nisan ini ada di Surabaya dan Sidoarjo. Paling banyak, karena saya punya hipotesa peradaban nisan itu dekat dengan peradaban politik, di Sentono Boto Putih tempat peradaban ningrat-ningrat besar tipe Surabayan. Bisa dicek. Sayang sekali tidak hanya Sunan Ampel yang digubah nisannya, tapi hampir seluruh di kompleks Sunan Ampel itu dirubah. Akhirnya kita tidak bisa mengidentifikasi menjadi suatu hal yang merasa jadi jenengan kalau kapan-kapan ke makam umum di wilayah Sidoarjo,
salah satu dari tipe nisan ini pasti panjenengan lihat. Ya. Ya. Terus saya mulai memasuki ke sejarah masuknya Islam di Sidoarjo. Saya punya kawan itu punya, nggak tahu, saya belum mengonfirmasi dan melihat bentuk fisiknya. Tapi teman saya ini bilang bahwasanya beliau ditinggal wariskan sebuah catatan dari salah satu Rajanggiri. Sebelum beranjak ke Rajanggiri, tadi Mas Andri bilang bahwasanya Paus Islam Jawa itu bukan Raden Paku. Kalau saya pernah membaca hasil risetnya yang dilakukan Yai Agus Sunyoto di tahun 1972, yang dimaksud Paus Islam Jawa yang direkam sama The Graph itu hebat-hebatnya, Mataram ampun-ampun, kerugian VOC ampun-ampun banyaknya, itu bukan sama Raden Paku, tapi kemungkinan ada dua nama, Giri ke-6 dan Giri ke-7. Kalau Giri ke-6 namanya Pangeran Sedangrono, yang ke-7 namanya Pangeran Mas Witono. Kalau lihat dari sekian banyak makam Rajanggiri yang tidak ada, satu Sedangrono. Jadi ketika episode Giri dan Mataram berbenturan fisik itu ternyata imbasnya luar biasa. Tokoh-tokoh penting di Giri Kedaton itu tidak hanya dikaburkan tapi dihilangkan. Akhirnya kita ketika berbicara Giri, yang langsung terekam dengan kita di kepala kita adalah Raden Paku. Padahal Giri Kedaton itu didirikan abad 15, hancur luluh lantak ketika era Pusponegoro di abad 17. Tiga abad. Inilah yang saya maksud, identifikasi kita sebagai umat Islam yang ada di Jawa Timur khususnya agak kesusahan. Karena apa? Karena ada ketersengajaan untuk menghanguskan atau menghilangkan sejarah. Makanya kalau tekstual tidak mengakomodasi hal itu, nisan yang menjadi alternatif yang lain. Nah ini Mbah Sanggar, kembali ke kawan saya itu yang ditinggalkan warisan sebuah babat dari Raja Giri. Itu ada menyebutkan ketika Giri 1 Raden Paku itu menjadi raja, perlu diingat Giri dan Demak itu peripean. Beliau punya mertua namanya Raden Rahmat Sunan Ampel. Menjadi raja di Demak Bintara. Dua, Raden Ainul Yakin Raden Paku itu punya kerajaan di Giri Kedaton. Beliau berdua sama-sama pemimpin politik dan kebudayaan serta keilmu. Tapi lebih familiar di kita itu cuma Demak Bintara gitu ya. Lah, Raden Paku ini memiliki jejak langkah dakwah dulu. Kalau di penjelasan kawan saya itu, dulu tempat ibadahnya orang beragama non-Islam itu disebut pasetran. Di depannya pasetran, sebelum orang beragama lain itu beribadah, ada titik kumpul namanya sanggar. Ekspansi besar-besaran dalam rangka dakwah menyebarkan Islam era Giri 1 itu, rumusnya tidak boleh menyebarkan Islam dengan kekerasan, tapi harus dengan soft, dengan ringan. Salah satu yang menjadikan Islam sebegitu menyebar di Jawa Timur, khususnya di Sidoarjo Surabaya pada waktu itu, adalah dirubahnya sanggar menjadi langgar. Lah, ketika langgar ini sudah berhasil dikuasai, sanggar ini sudah bisa dijadikan langgar, dipatoklah ulama-ulama yang mumpuni untuk mengajarkan keislaman pada masyarakat setempat. Di Sidoarjo ada Raden Lama yang ada makamnya dan dikenal dengan makam Mbah Sanggar. Ini adanya di daerah Wates Tanggulangin. Jenengan kalau lihat kalau tahu rujak sing rawamin itu nggih, sing antri itu tidak jauh dari situ ada Masjid Wates, di depannya itu ada makam kuno namanya makam Mbah Sanggar. Di tengahnya juga masih ada, lingganya itu masih ada. Jadi sisa-sisa sanggarnya itu masih, pasetrannya itu masih ada. Nah, ini tipenya kan masih sama.
Terus next. Lah ini salah satu pesantren yang disebut kuno di Sidoarjo. Tapi sampai sekarang keluarga Bani Kertayuda ini belum berhasil mengidentifikasi kakek moyangnya dari siapa. Padahal kalau dilihat dari tipe nisannya, jelas sekali bahwasanya beliau bukan orang Mataraman yang selama ini dipercaya oleh keluarga besar mereka. Kalau dilihat dari tipe nisannya, beliau keturunan Surabaya. Ini Raden Ali Kertayuda II. Jadi ini salah satu pesantren lama yang ada di Sidoarjo. Next. Ini yang sering menjadi primadona ketika kita berbicara sejarah Islam yang ada di Sidoarjo. Yang folklore dan tradisi lisan mitosnya itu melegenda sekali. Pernah disebut orang namanya Kiai Hamdani berada di area rawa, karena masih rawa beliau berdoa agar dijadikan tempat beribadah dan tempat mengajarkan Islam. Akhirnya dari rawa tersebut naiklah dataran dan akhirnya menjadi dataran yang disebut dengan daerah Siwalan Panji. Itu mitologinya seperti itu. Legendanya Siwalan Panji seperti itu. Padahal ketika dilihat dari tipe nisannya, nuwun sewu, ada kedekatan dengan tipe nisan yang ada di Madura. Ada kemungkinan Kiai Hamdani ini kenapa kok menjadi magnet tersendiri dari orang-orang Madura yang sampai sekarang menyantri di Pondok Siwalan Panji, karena ada hubungan darah dan itu tidak aneh. Ya, terus next. Ini yang hampir hilang ketika berbicara pesantren kuno di Sidoarjo. Ini Pondok Sono. Pondok Sono itu kita kenal sebagai ayahnya Mbah Ut Pagerwojo yang setiap hari diziarahi oleh orang. Ini kakeknya, bapaknya ada di makam Kompleks Sono. Pondoknya hilang, tinggal area makam dan masjidnya karena berada di lokasi tengah-tengah kompleks militer. Yang bisa diselamatkan kuburannya. Kalau dilihat dari kuburannya kan masih masih familiar, tipe Surabaya, tidak ada yang berbeda. Next. Nah, tersebarnya nisan tipe Madura yang diidentifikasi Cakraningrat 1. Khususnya di daerah Sidoarjo sebelah mana itu, di sebelah timur, jenengan pasti seringkali mendapatkan tipe nisan ini. Saya sebutkan saja di area komplek Sayyid di Berbek Dalem, Sayyid Royan. Orang sana menyebutkan Sayyid Royan. Tipe nisannya seperti ini tapi ukurannya besar dan itu menunjukkan beliau ningrat. Tapi nggak tahu kenapa kok disayidkan. Apakah memang beliau sayyid? Tapi ini yang harus harus disampaikan. Jawa Timur dan Jawa Tengah, tipe nisan Madura, tipe nisan Mataram dan tipe nisan Surabaya dan Giri itu ada beberapa perbedaan. Terutama memberikan nama ke nisan. Bisa dibilang tipe Surabaya dan Giri itu jarang sekali nisan itu dikasih keterangan nama siapa yang meninggal. Kalau enggak penting sekali. Itu pun hanya 1-2 tokoh bersejarah yang nisannya diberikan nama. Jadi kita hanya hanya bisa mengandalkan cerita yang mutawatir kalau orang santri bilang itu, yang turun temurun tapi sambungnya itu bisa dikonfirmasi beberapa generasi. Itulah yang akhirnya ditakutkan ketika ada informasi tambahan yang liar, itu yang harus kita rem dengan cara identifikasi nisan yang paling sederhana. Ini akhirnya memberikan episode sejarah pada Sidoarjo pada waktu itu. Apakah berhubungan dengan ekspansinya kaum Madura, Wangsa Madura ketika bergejolak politik di Madura sana? Akhirnya ekspansi kaum Wangsa Madura itu kan sampai Tapal Kuda dan Pedalungan. Jenengan kalau di Situbondo
masih menemukan tipe nisan ini. Ningrat Probolinggo, bupati kesekian Probolinggo, nisannya juga seperti ini. Jadi ada rekam sejarah masa lalu di nisan. Di Sidoarjo juga banyak. Nah, makanya cukup menjadi perhatian kita. Kemarin tidak jauh beberapa hari lalu itu di nisan, tipe nisan ini ditemukan juga di daerah Tulangan. Terus ada kawan saya itu mengatakan jangan-jangan ini makamnya Trunojoyo, Tarunajaya. Kalau orang sana menyebutnya Tarunajaya. Akhirnya saya memberikan keterangan kalau tipe nisan ini itu ada kemungkinan diidentifikasi terahnya Cakraningrat. Dan Cakraningrat 1 keturunannya dengan era kehidupan Trunojoyo itu selisihnya juga agak jauh zamannya. Jadi perlu disangsikan. Nah, yang ingin saya maksudkan, kita bisa mengerem informasi liar dari tokoh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu minimal dengan identifikasi nisan. Terus ya selesai. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita sambung dengan diskusi, barangkali ada yang dipertanyakan. Monggo, cukup sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih untuk Mas Lutfi. Pak Adrian masih bergabung nggih? Karena akan masuk di sesi tanya jawab. Oh ya, sebelum kita ke sesi tanya jawab, jadi ada beberapa hal yang bisa dipetik dari presentasi yang disampaikan oleh Mas Lutfi, bahwa ternyata nisan itu menyimpan, bisa melihat, bisa memberikan informasi sejarah yang sekiranya dalam naskah-naskah atau sumber-sumber tertulis itu belum dijelaskan. Misalkan tadi ada persebaran nisan-nisan tipe Madura yang tersebar di Sidoarjo sampai dengan Probolinggo ya Mas Lutfi ya, Situ Bondo gitu. Oke, Pak Adrian masih bergabung ya? Masih. Oh ya, jadi ada titip dari panitia tadi, kita akan membuka beberapa pertanyaan. Untuk penanya pertama dan kedua akan mendapat bukunya Pak Adrian sama kaos gitu. Ini untuk yang peserta offline. Kita mulai, mungkin ya, dua ada lagi. Oke, ada 4 penanya di sini. Monggo, Mas. Perkenalkan, nama saya Wahyu Prima. Saya dari Surabaya, Menanggal. Yang jadi pertanyaan saya itu, untuk nisan-nisan kuno itu kan tidak ada namanya. Apakah masyarakat dulu itu tidak mengenal tulisan atau memang tidak ada budaya menulis gitu? Sedangkan kalau dari beberapa sejarah itu kan, kalau dari kitab-kitab lontar itu kan ya sebenarnya kita bisa menulis gitu. Kenapa kok untuk menulis di makam-makam kuno itu tidak ada itu? Ya, terima kasih. Mau langsung apa? Oh, pertanyaan selanjutnya. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Wahyu dari komunitas Kabut Malam, Desa Banjar Kemantren. Yang pertama bertanya kepada Pak Andrian yang di Belanda. Jadi kita ketahui bahwa persebaran Islam di Nusantara itu ada yang menyebutkan dari pedagang, ada juga yang memang dari kalangan sufi kayak gitu. Nah, antara simpang siur, maksudnya ada polemik wacana baik dari perdagangan maupun dari kalangan sufi ini, lebih dekat yang mana, Islam masuk ke Nusantara atau lebih spesifiknya di Jawa, semacam itu. Nah, untuk Mas Lutfi, boleh ya Mas Lutfi, untuk pernisanan itu kan memang saya sepakat untuk mengerem pendapat liar, karena kita nggak tahu tiba-tiba di desa kita ada makam yang kadang itu ini ulama, ini tanpa kita tahu identifikasinya bagaimana. Setidaknya pernisanan membantu. Nah, pertanyaannya yang sekarang adalah, ada tren bahwa orang sekarang mengganti nisan itu tanpa kayak orang-orang dulu.
tanpa identifikasi, maksudnya nanti meninggalkan pesan. Sekarang kan lebih yang penting kelihatan mewah, tinggal ditulis. Nah, apakah itu juga nanti bahasanya itu kita tidak khawatir? Maksudnya masa ini itu akan meninggalkan apa nanti? Kendati kita dengan budaya atau seni juga kurang begitu paham. Yang jelas dari pernisanan itu kan pasti ada pengrajinnya juga, Mas ya. Nah, mungkin itu nanti juga sedikit bisa diulas bagaimana pengrajin-pengrajin nisan itu dekat dengan budaya. Terima kasih, Mas. Selanjutnya, sinten? Perkenalkan, nama saya Wiwi. Saya ibu rumah tangga. Cuman saya senang sekali mempelajari sejarah. Walaupun saya tidak belajar khusus tentang sejarah. Yang ingin saya tanyakan ke Mas Adrian, untuk penjelasan tentang kerajaan yang ada di Nusantara, terutama Majapahit ya. Jadi pergeseran dari perubahan dari Majapahit kemudian ke Demak, kemudian ke Mataram, itu ada mungkin bagi saya kalau penjelasan dari sejarah yang disampaikan oleh Belanda itu selalu berbeda dengan sejarah yang disampaikan dari orang-orang yang bukan Belanda, dari yang terutama yang dari Trah Jawa sendiri gitu ya. Jadi kalau dari Belanda itu kan satu terus terang yang saya lihat memang ingin menghapus, memang ingin menenggelamkan atau apa ya bahasa yang gampangnya ya, yang hanya diperbolehkan itu adanya filosofi Yunani sama filosofi Cina. Jadi Cina diposisikan di atas daripada orang-orang Jawa, dan filosofi Jawa tidak boleh kelihatan berkembang dan tidak boleh sepertinya memang tidak diharapkan untuk bisa dipelajari oleh orang-orang Jawa sendiri. Padahal kalau dari yang bukan Barat, kalau Barat kan gini kayak terpecah-pecah gitu ya. Ini Majapahit sendiri, Demak sendiri, nanti Mataram sendiri, jadi kayak sendiri gitu loh. Padahal semua itu kan ada sangkut pautnya. Kenapa Majapahit berubah jadi Demak itu sebetulnya masih satu garis juga, jadi bukan Majapahit itu sendiri gitu kan. Nah itu perbedaannya mungkin di situ. Nah ini yang mau saya tanyakan, kenapa ada perbedaan yang seperti itu gitu ya. Terus kemudian sama seperti ketika kemarin yang masalah gula, terus kemudian candu dan sebagainya, itu kan itu sebetulnya kalau dari sejarah dari kacamata yang bukan dari Belanda melihatnya itu kan bukan dari sisi materi, tapi dari sisi yang lain, bahwasanya memang candu yang masih lanjutkan kemarin tuh Mas, itu kan sejarahnya hampir sama seperti yang diceritakan hari ini. Jadi kayak yang kemarin itu candu, pabrik gula, dan itu nggak dijelaskan bahwasanya kenapa itu ada jadi satu gitu loh, ada jadi satu di situ gitu kan. Nah itu kalau dari sisi yang saya pahami dari pembelajaran di sisi bukan yang sisi materi, itu memang untuk mengubur budaya Jawa, besarnya budaya Jawa. Jawa di sini bukan Jawa sendiri tapi Nusantara gitu ya Jawa. Nah, karena memang luar biasa besarnya budaya itu sehingga memang harus ditenggelamkan, ditutup. Mungkin pertanyaan saya kenapa Mas ada perbedaan yang seperti ini, gitulah. Dari itu. Terima kasih. Ada lagi satu pertanyaan? Oh, ini dulu kayaknya tadi. Bapak ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mengikut kepada Mas Andrian yang kemarin menjadi sedikit di kawan-kawan Surabaya agak gaduh ya, merasa gaduh karena berani counter
apa yang sudah dilakukan oleh beliau-beliau tentang menggantikan nisan Mbah Sunan Ampel. Nah, agak gaduh ya, ditunggu untuk bagaimana konstruksi cara berpikir itu menjadi aset yang bersejarah tolak awal peradaban Islam di Nusantara atau di Indonesia adalah Mbah Ampel. Dan di kami mulai sejak dulu Mbah Ampel itu tidak pernah diubah, yang diubah cuman lokasinya pun. Ditutupi pun nggak boleh. Ketika ayah saya pernah cerita nggak boleh. Karena apa? Saya lihat humanis atau dia peradaban yang sangat care dengan siapapun. Cuman akhir-akhir ini terjadi banyak konflik itu karena persoalan yang mengurus Mbah di Ampel sendiri atau hal-hal yang lain. Lah itu kemarin yang menjadi gaduh itu berhubungan dengan undang-undang pemeliharaan aset sejarah kan gitu. Nah ini di kami juga terjadi perdebatan antara mengubah nisan menjadi seorang wali atau mengubah nisan yang menjadi pemikiran yang berbeda. Menurut kami seorang wali atau seorang ulama atau tokoh besar tidak akan menghilangkan sejarah. Bagi kami sejarah awal itu adalah pondasi untuk membangun peradaban selanjutnya yang menjadi sejarah yang akan datang. Seperti itu. Bagi Mas Andrian terima kasih. Nanti yang kedua untuk Kang Lutfi. Kang Lutfi kayaknya belum pernah singgah di makam Daleman, nggih. Nah, itu makam Daleman itu ada hubungannya berdirinya Sidoarjo. Iya, salah satu Sidoarjo berdiri itu ada hubungannya yang di rumah ini kayaknya. Dari Cakraningrat ya. Yang dulu Adipati Sidokare itu rumahnya di Pucang Anom. Kalau nggak salah di sini saya melihatnya gitu. Teman saya nggak tahu, nanti bisa didiskusikan, monggo. Dari saya ada peralihan Sidoarjo ke Sidokare era 1830-1862 itu terjadi, ada sempat diskusi kami ya sedikit, itu ada peralihan ke nama ini, ada yang bersangkutan dengan makam yang di Daleman, adiknya Mbak Abdurrahman Baka yang di Mojosari Japanan. Nah begitu, dia menantu Mbak Ali Azhor Sidoresmo. Nah, sementara itu saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu terakhir nggak? Satu kali lagi. Assalamualaikum ya Mas Adrian. Ini saya mau tanya, di desa saya ini kan ada sebuah makam. Ini nisannya ini lumayan besar ukurannya dibandingkan pada umumnya, dan itu ada ukiran bentuk bintang, gambar bintang pas di tengah. Itu ada beberapa jumlahnya. Terus di sekelilingnya itu ada bekas kayak pagar mungkin, tapi itu batu bata besar-besar ukurannya. Itu sudah nggak terawat. Nah ini pertanyaan saya, nisan yang berbentuk seperti itu kan saya sebagai anak asli desa situ kan ingin menjaga kalau misal perlu dijaga. Lah, ini saya tidak tahu apakah nisan seperti itu dari unsur leluhur Islam, apa Hindu, apa Buddha, tidak tahu sementara. Apakah ini harus saya dalami lagi untuk menjaganya, untuk memastikan biar orang-orang kampung tahu, mungkin ada dari sejarah lebih dulu Islam atau Hindunya itu. Menurut Mas Andrian bagaimana Mas, saya harus apa? Terima kasih. Terima kasih untuk antusias pertanyaannya. Mungkin ke Pak Adrian dulu nggih, biar menjawab. Monggo Pak Adrian. Ini pertanyaannya berat-berat ini tadi. Mulai ada dua Mas Wahyu tadi ya, sama yang dua yang terakhir tadi. Sinten nggih asmanipun, namanya tadi kurang dengar. Terus juga dari Bu Wiwi gitu. Mungkin kira-kira begini, saya akan coba masuk mulai dari yang sempat rame kemarin ya, yang nisan makam Sunan Ampel tadi dibahas juga sama Kang Lutfi ya. Ya itu berawal dari itu apa namanya ya, sama keprihatinan atau terutama konsideran
pemikiran pertimbangan kami, mengingat kita kalau bicara sejarah kan terutama cari sumber-sumber. Nah, sumber-sumber terkait sejarah tulisan tadi disebutkan juga sama Kang Lutfi itu kan sangat minim. Masjid juga lebih banyak diganti daripada dilestarikannya. Sama seperti ngomong Masjid Sunan Ampel itu. Kalau itu dibilang peninggalan Sunan Ampel, ya bisa jadi, tapi yang dengan bentuk yang sekarang itu peninggalannya Kadipaten Surabaya dengan pemerintah Hindia Belanda waktu itu ya, tahun 1900 itu kan ada renovasi lagi itu. Yang bersamaan dengan Masjid Jami yang ada di Penele itu, Kabupaten Penele yang disebutkan sebagai juga peninggalannya Sunan Ampel kan. Nah, maka dari sedikit yang tersisa tadi ternyata ya berdasarkan ini pengalaman sebagai sarkup tadi sama kayak Kang Lutfi juga, saya ini sarjana kuburan gitu ya. Jadi nisan makam itu salah satu alternatif penting sebagai sumber sejarah kita. Nah, apalagi kemarin kalau saya kan juga punya semangat yang sama dan sepakat juga dengan pemikiran almarhum Kiai Agus Sunyoto ya, ketua Alis Bumi itu, bahwa banyak di antara kita terutama kalau sejarawan gitu ya atau ahli-ahli yang meneliti masa lalu gitu kan, kemudian seringkali terjebak ketika menuliskan hari ini itu kepada sosok Wali Songo sebagai mitos, sosok Wali Songo sebagai tokoh-tokoh rekaan gitu ya. Bahkan ya itu tadi seperti saya bilang tadi di awal bahwa walaupun secara faktual misalnya Fatimah binti Maimun itu tidak pernah meninggal kemudian dikubur di Leran gitu, dan baru ada pada abad ke-14 Masehi, itu bukan berarti tidak ada hal menarik yang lain untuk dipelajari begitu ya kan. Nah ini yang kemudian menjadi pertimbangan penting. Nah akhir-akhir ini kan kita sering mendengar gitu ya kampanye Islam Nusantara, kemudian kampanye pelestarian budaya. Nah sayangnya memang usaha-usaha pelestarian budaya ini yang memang kemudian tidak banyak dipahami bahwa dengan melestarikan budaya, melestarikan warisan budaya itu bisa jadi selain ya kebanggaan, tapi juga penting sekali bagi yaitu tadi membuktikan sosok-sosok tersebut itu sebagai sosok-sosok yang kita kenal dalam babat, dalam literatur yang tidak semasa itu kan, itu sebagai sosok yang historis gitu loh. Ya walaupun memang kita membutuhkan banyak sekali metode dalam mendekatinya ya kan, seperti tadi disebutkan Kang Lutfi tadi kan, ada metode melihat nisan dari sisi ideologisnya atau dari sisi genealogisnya. Itu yang kemudian salah satu dari sekian banyak metode, dan itu terkait kontroversi siapakah tokoh tersebut kemudian kapankah dimakaman, itu kan perkembangan ilmu ya. Dan ya memang itu akan terus berkembang gitu kan, semakin kita canggih gitu ya, semakin perkembangan ilmu semakin jauh. Dan ya kadang-kadang kita seringkali misalnya kayak contoh kasus yang Sunan Ampel maupun yang Stono Gedong yang ada di Kediri gitu ya, kita kan sering alasan-alasan penggantian tersebut sebenarnya juga bagus kan, baik juga gitu, menghormati tokoh tersebut. Nah kadang-kadang ya karena kita yaitu tadi tidak terbiasa melakukan penelitian terkait masa lalu secara metodologis gitu ya, maksudnya mengikuti metodologi sejarah, metodologi arkeologi, epigrafi dan sebagainya, itu kemudian akhirnya justru niat-niat baik itu justru ternyata kemudian menjadi mengaburkan sejarah. Nah ini loh yang kemudian akhirnya nyambung ke pertanyaannya Bu Wiwi tadi gitu loh, bahwa ketika sejarah semakin lama semakin kabur gitu kan, nah akhirnya banyak pihak kemudian yang bisa memanfaatkan, banyak pihak yang kemudian yaitu bisa memanfaatkan kekaburan sejarah itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Apa kepentingan-kepentingan tertentu? Misalnya kalau kita begitu saja misalnya menyingkirkan tadi serat Kondo itu tadi, serat Kandaning Ringgit Purwo tadi, kemudian Babat Tanah Jawi kita anggap itu semua teks yang isinya mitos dan lain sebagainya, maka kita akan kehilangan
Oh ya, sebentar, agak cepat ya. Sorry habis ini buka puasa. Akan kehilangan akan kehilangan kesatuan gitu ya. Kesatuan yang dimaksud Dewi tadi itu apa? Bahwa sebenarnya antara Majapahit, kemudian Demak, kemudian Pajang dan Mataram itu sebenarnya bagi masyarakat Jawa itu ya dianggap suatu keberlanjutan gitu. Dan setidaknya ini ya memang kemudian pihak Belanda sendiri, kita juga nggak bisa bilang bahwa pihak Belanda itu tunggal ya. Tunggal itu dalam artian bahwa ya semua Belanda itu karena Belanda menjajah maka semua Belanda itu jahat gitu ya. Maka ingin kita hapuskan sejarahnya. Justru misalnya apa? Institut Javanologi pertama gitu kan yang mendirikan itu bukan orang Jawa. Institut yang kemudian sekolah modern pertama yang dikhususkan untuk mempelajari budaya dan bahasa Jawa itu yang mendirikan bukan orang Jawa, tapi orang Belanda. Nah itu tadi ada orang-orang Belanda yang seperti itu gitu ya. Tapi juga kita harus lihat juga pemerintah Belanda sendiri juga nggak semuanya berpikiran seperti itu kan. Nah ini tadi yang kita harus lihat juga bahwa Belanda itu tidak tunggal juga, sama ketika kita bilang bahwa Majapahit itu kerajaan Hindu Buddha, tapi tidak semua penduduknya Hindu Buddha kan. Nah ini yang harus kita. Nah, oleh karena itu, kenapa makam atau kuburan atau batu nisan seperti tadi di desa mana tadi, yang terakhir tadi Mas siapa itu harus dipertahankan, karena ini juga sebagai salah satu kunci untuk melihat menjawab pertanyaannya Mas Wahyu tadi yang dari komunitas Banjar Kemantren ya, bahwa persebaran Islam di Nusantara itu siapa yang melakukannya. Nah itu yang yang bisa sebenarnya kita lihat gitu loh ya, dari misalnya batu-batu nisan yang menunggu untuk diteliti gitu loh. Nah kalau kita cuman bicara buku sejarah kan kebanyakan jatuhnya pada masalah generalisasi kan, bahwa Islam datang ada teori Cina, teori India, teori Gujarat, teori Arab, Persia dan sebagainya. Nah itu kan generalisasi. Nah, tapi ketika kita berbicara masalah konteks lokal, terutama seperti lokalitas desa tertentu, lokalitas kabupaten tertentu, provinsi tertentu, regional tertentu, itu kan punya ciri sendiri-sendiri. Mereka yang percaya sufi pasti misalnya seperti apa yang dilakukan misalnya oleh Pak Martin van Brunesen itu, yang melihat memang secara literatur, antara literatur dan jaringan ulama yang terekam itu memang kuat sekali torikohnya gitu kan. Nyambung gitu kan. Tapi apakah benar semua dilakukan sufi gitu kan? Nah bisa jadi tidak. Misalnya di bagian kita lihat juga misalnya di segi pesisir tadi yang memang didominasi oleh para pedagang. Nah ini masing-masing sekali lagi untuk Mas Wahyu mungkin tidak sekali lagi sejarawan, arkeolog dan lain sebagainya itu yang benar-benar meneliti masa lalu tidak bisa istilahnya mengeneralisasi atau bahasa Jawanya gebiah uyah semuanya. Masing-masing lokalitas punya ciri tertentu dan oleh karena itu penting sekali menjaga, melestarikan misalnya nisan-nisan kuno atau peninggalan-peninggalan apapun itu yang ada di desa masing-masing. Dan itu sekali lagi menunggu kita untuk turun menelitinya. Saya pikir demikian Mas Andri, takutnya nanti segera buka ya di sana. Oke. Baik, terima kasih Pak Adrian. Mungkin karena di sini juga sudah buka, jawaban dari Mas Lutfi setelah azan, bisa ya? Panitia mengucapkan monggo silakan berbuka dulu untuk Pak Adrian. Matur nuwun Pak Adrian atas jawabannya. Mungkin semoga bisa menjawab dari pertanyaan yang bertanya dari Ibu, terus Bapak yang di belakang sama Mas yang di sebelah kiri saya. Monggo untuk peserta yang offline. Oke, jawaban pendek monggo Mas Lutfi. Karena masih ada beberapa menit lagi, saya berusaha menjawab singkat. Saya tertarik nisan bintang itu di Wonoayu jenengan Mas. Oh iya, karena saya disambati winginane karo wong Wonoayu soalnya. Iya. Wonokasian Pak Joko. Karena beberapa waktu saya sedang diajak teman-teman itu mencari makam sepuh karena untuk mengirim identifikasi makam yang liar itu tadi.
Kenapa kok nisan tidak bernama, nggih? Seperti Mas Wahyu tadi, tidak satu alasan. Pada satu zaman itu kenapa kok nisan kita tidak dikasih nama? Karena ada ketakutan konflik internal waktu itu. Entah itu perang dan lain sebagainya. Jadi ada fungsi nisan tidak dikasih nama itu karena untuk apa ya? Menutupi identitas keaslian si tokoh tersebut. Tapi ada dua jawaban yang apa namanya? Ada dua jawaban lagi. Kalau lihat tipe nisan yang lama, misalkan yang menjadi rumus utama adalah tipe Demak Troloyo, itu juga tidak bernama. Cuma hanya berkurawal yang berlafatkan la ilaha illallah dan Surya Majapahit. Berarti bisa ditarik. Nah, itu agak belakang. Ya. Beberapa tipologi tapi dikenal di beberapa tempat. Di Mataram itu ada beberapa yang dikasih nama soalnya. Ya. Tapi di Jawa Timur kok saya cuma berlafatkan la ilaha illallah biasanya kayak gitu dan bersimbolkan Surya Majapahit. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang nisan tidak berpakem. Jadi nisan yang berpakem itu yang saya jelaskan tadi, klasifikasi nisan ada ideologi dan genealogi. Tapi yang nomor 3 alasannya hanya sebagai pertanda kematian. Pasca perang Jawa di abad 11 itu nisan sudah tidak berpakem. Nah, ya. Di Surabaya masih tidak berpakem dan hanya sebagai identitas kematian saja. Nisan yang mahal saja bermiliar. Jadi orang yang suatu saat jadi tidak karena kebudayaan itu kan ya, cukup sekian dari saya, mungkin bisa menjadi jawaban singkat. Salam buat Pak Joko, Mas. Salam buat Pak Joko. Sekat semantan dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas Adzan. Oke. Terima kasih untuk narasumber Pak Adrian sama Mas Lutfi atas jawaban-jawabannya. Kebetulan pas buka puasa juga di sini, kami mengucapkan selamat berbuka untuk peserta yang hadir. Mungkin di waktu Leiden belum buka ya Pak Adrian. Perempat jalan ya. Selamat berbuka, selamat berbuka. Oke, kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh